Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi pada pembelajaran biologi bersama saya Bu Habibah. Kali ini kita mempelajari tentang sel. Kajian materi dalam pembelajaran sel ini ada 3. Yang pertama, konsep tentang sel. Yang kedua, komponen kimiawi sel. Dan yang ketiga, struktur dan fungsi organel sel. Sekarang kita membahas kajian yang pertama, yaitu tentang apakah sebuah sel. Coba kalian amati gambar. Kira-kira apakah ada hubungan antara sel dengan makhluk hidup? Ya, kita lihat di situ bahwa ada atom, molekul itu menyusun sebuah sel. Kemudian sel-sel membentuk jaringan, jaringan-jaringan membentuk organ, dan organ dengan organ yang lain membentuk sistem organ. Dan sistem organ inilah akan membentuk sebuah organisme. Berarti hubungannya adalah bahwa sel adalah struktur terkecil yang menyusun sebuah makhluk hidup. Kemudian, apakah ada hubungan antara aktivitas fungsional kehidupan seperti bernafas, kemudian pencernaan juga dilakukan dalam sebuah sel? Ya, ternyata dalam sebuah sel itu juga dilakukan aktivitas fungsional kehidupan seperti bernafas juga dilakukan dalam sebuah sel, sehingga sel juga berhubungan dengan fungsional kehidupan. Jadi sel juga sebuah unit fungsional kehidupan yang terkecil pada tubuh makhluk hidup. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji tentang sebuah sel sehingga muncullah teori-teori tentang sel. Yang pertama dilakukan oleh Robert Hooke. Robert Hooke mengamati bentuk sel, bahwa sel berbentuk seperti ruang-ruang kecil pada selatan gabus. Kemudian ada Robert Brown. Robert Brown mengatakan bahwa struktur sel itu berupa sebuah ruangan kecil yang dibatasi oleh membran dan di dalamnya terdapat cairan. Kemudian ada Matthias Jacobs Claydon dan Theodor Sequal yang mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan dengan Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian ada Felix Dujardin mengatakan bahwa komponen sel yang paling penting adalah cairan sel. Ada juga Johannes Burgins mengatakan bahwa cairan sel tersebut dinamakan protoplasma. Dan yang terakhir dilakukan oleh Max Schultz yang mengatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Itulah beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tentang sebuah sel. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang komponen kimiawi sebuah sel, kita mempelajari dulu tentang bagian-bagian utama sebuah sel. Kalian amati gambar. Berdasarkan gambar bahwa sebuah sel disusun dari komponen. Yang pertama, yang paling luar adalah membran sel. Kemudian membran sel ini membatasi sebuah cairan yang namanya sitoplasma. Dan di dalam sitoplasma ini terdapatlah organel-organel sel. Sekarang kita membahas komponen kimiawi sel. Sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel tersusun atas protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan sitoplasma ada 2 bahan, ada bahan cairan yang disebut sitosul yang di dalamnya terdapat protein, RNA, kemudian juga ada air, vitamin, dan garam mineral, dan juga berupa bahan padatan yaitu organel sel. Jadi bisa dikatakan bahwa komponen kimiawi sel itu berupa 1 komponen organik dan yang kedua komponen anorganik.
Komponen organik meliputi lemak, protein, dan karbohidrat, itu tadi menyusun membran sel. Sedangkan DNA, RNA ada di dalam sitoplasma. Sedangkan komponen anorganik contohnya air, vitamin, garam mineral, dan gas-gas ada di dalam sitoplasma. Struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang pertama, membran sel. Kemudian di dalamnya ada nukleus, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, mitokondria, ribosom, filamen aktin dan mikrotubul, sentriol, lisosom, sitoskeleton, dan plastida. Nanti kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Sekarang kita membahas tentang membran sel. Struktur membran sel berdasarkan gambar terdiri atas dua lapisan yang disebut fosfolipid. Di situ yang berwarna kuning ya. Fosfolipid berarti tersusun atas fosfat dan lemak. Kemudian ada protein yang berwarna ungu, di mana proteinnya ini ada yang berada di permukaan lapisan, ada yang sampai masuk ke dalam lapisan. Yang berada di permukaan itu namanya protein perifer, sedangkan yang masuk sampai ke dalam lapisan namanya protein integral. Juga tersusun atas glukosa yang berbentuk seperti rantai itu. Glukosa ada yang bersatu dengan lemak membentuk glikolipid, dan yang bersatu dengan protein membentuk glicoprotein. Sedangkan fungsi dari membran sel adalah membatasi dan melindungi isi sel, serta jalan lalu lintas keluar masuknya zat seperti ion, molekul dari dalam dan keluar sel. Sekarang kita belajar tentang nukleus inti sel. Berdasarkan gambar, struktur nukleus berbentuk bulat seperti bola yang terdiri atas membran. Kemudian membrannya berpori dan di dalamnya terdapat kromatin atau kromosom yang mengandung DNA, dan juga terdapat nukleolus atau anak inti. Sedangkan fungsi nukleus adalah mengatur aktivitas sel dan menyampaikan informasi genetik. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma yang disingkat RE. Kalian amati ada dua jenis RE, ada RE halus, ada RE kasar. Berdasarkan gambar, situ yang berwarna ungu itu adalah RE halus, terletak dekatan langsung dengan inti sel, kemudian berupa kantong-kantong pipi yang berlipat-lipat dan permukaannya halus. Sedangkan RE kasar ini letaknya berjauhan dari inti, artinya tidak berhubungan langsung dengan inti sel, dan bentuknya seperti tabung atau kantong-kantong yang berbentuk tabung. Dan permukaannya kasar karena ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE halus adalah tempat sintesis lipid, itu lemak, dan metabolisme karbohidrat. Sedangkan RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan keduanya bisa dikatakan sebagai tempat transportasi zat dari inti sel menuju ke badan Golgi. Badan Golgi. Berdasarkan gambar, struktur badan Golgi berupa kantong berbentuk cakram dan ujung-ujungnya berupa pembuluh atau tubulus dan vesikel atau badan buatan kecil. Berdasarkan gambar, letak organel badan Golgi berdekatan dengan membran karena sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengeluarkan zat, sehingga berdekatan dengan membran. Adapun bagian dari badan Golgi terdiri atas bagian yang disebut cis, yaitu membawa vesikel-vesikel berisi zat dari RE menuju ruangan badan Golgi, kemudian disalurkan ke bagian trans untuk disalurkan keluar sel. Sedangkan bagian yang kedua adalah trans, yaitu melepaskan vesikel-vesikel tersebut menuju keluar sel.
Adapun fungsi badan Golgi di dalam sel adalah membentuk vesikel untuk sekresi zat seperti enzim, kemudian membentuk lisosom enzim pencernaan, dinding sel tumbuhan, dan akrosom pada kepala sperma untuk memecah dinding sel. Sekarang kita mempelajari tentang organel mitokondria. Struktur mitokondria berbentuk seperti kacang polong atau bulat memanjang yang terdiri atas dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam melakukan lipatan-lipatan membentuk yang namanya krista yang berfungsi untuk memperluas struktur membran. Di dalam krista terdapat cairan yang disebut matriks dan berisi molekul-molekul penting seperti DNA. Fungsi mitokondria di dalam sel adalah sebagai tempat respirasi sel atau menghasilkan energi. Organel berikutnya adalah ribosom. Struktur ribosom berupa butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ribosom juga ada yang menempel pada organel retikulum endoplasma sehingga membentuk retikulum endoplasma kasar. Fungsi ribosom adalah sintesis protein. Sekarang kita mempelajari tentang organel pencernaan, yaitu lisosom. Struktur lisosom berupa bulatan kecil yang dilapisi oleh membran dan berisi enzim pencernaan yang disebut enzim hidrolitik. Oleh karena itu, fungsi dari lisosom adalah memakan atau mencerna organel sel lain yang sudah tua. Berikut cara atau proses pencernaan yang dilakukan oleh lisosom. Yang pertama, partikel di luar membran sel akan memasuki sel melalui membran, kemudian dibawa oleh vakuola makanan. Vakuola makanan segera ditemui oleh lisosom. Kemudian enzim pencernaan dalam lisosom segera melakukan proses pencernaan, sehingga terjadilah proses pencernaan oleh lisosom. Nah, organel yang satu ini nampaknya berwarna hijau ya. Kenapa berwarna hijau? Nanti kita bahas. Organel ini namanya kloroplas. Struktur dan fungsinya, kloroplas adalah sebuah ruang yang dilapisi dua membran. Ada membran dalam dan membran luar. Dan isinya berupa kantong-kantong pipih yang berisi klorofil yang disebut dengan tilakoid, sehingga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan cairannya di dalam ruang tersebut disebut stroma yang berfungsi sebagai tempat hasil fotosintesis yang berupa glukosa. Adapun macam dari plastida ada 3. Yang pertama, leukoplas, itu tidak berwarna. Ada 3. Amiloplas berupa amilum atau zat tepung. Sedangkan elailoplas mengandung minyak. Elairoplas mengandung protein dan lipidoplas mengandung lemak. Sedangkan plastida yang berwarna disebut kloroplas, yaitu berwarna hijau. Dan yang ketiga adalah kromoplas, plastida yang memiliki berbagai macam warna seperti karotin. Jadi, kenapa organel satu ini berwarna hijau? Kita tahu ya jawabannya, yaitu karena mengandung klorofil yang tersimpan di bagian apa tadi? Di bagian tilakoid. Coba perhatikan organel yang satu ini namanya mikrofilamen dan mikrotubulus. Berdasarkan gambar, organel ini berbentuk seperti kerangka pada sebuah sel, ya. Jadi fungsinya bisa sebagai untuk kerangka sel atau pergerakan sel. Adapun mikrotubulus berbentuk silindris panjang berongga yang terbuat dari protein. Sedangkan mikrofilamen berupa serat tipis yang juga terbuat dari protein. Selain fungsinya untuk pergerakan,
Kedua organel ini bisa berfungsi untuk mengatur transportasi intraseluler serta pemisahan kromosom selama pembelahan mitosis. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di bab selanjutnya. Sebelum saya akhiri, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa dicatat konsep-konsep penting agar nanti bisa mempermudah kalian dalam belajar untuk menghadapi ujian-ujian atau ulangan ya. Saya akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.